Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pascal Aditya, NIM A0320311. Di sini saya akan menjelaskan tentang hubungan agroekoteknologi dengan bioteknologi tanah. Saya mulai dari agroekoteknologi, yaitu adalah suatu pembelajaran yang mencakup 3 bagian, yaitu ilmu tanah, hama dan penyakit, dan budidaya atau agronomi. Dan dapat dijelaskan bahwa agronomi ialah ilmu yang mempelajari tentang sains dan teknologi suatu tanaman yang melibatkan penelitian dan pengembangan. Perlu dipahami bahwa teknologi yang dimaksud di sini itu bukan teknologi berupa mesin-mesin pengolahan hasil pertanian atau hubungan dengan teknik pertanian. Jadi dalam jurusan agroekoteknologi kita akan mempelajari bagaimana cara merakit mesin untuk keperluan pertanian. Pada dasarnya di agroekoteknologi kita dapat mempelajari mengenai bagaimana cara mengelola suatu komoditas dari berbentuk bibit sampai berbentuk hasil dan selanjutnya produk. Kita akan mempelajari tentang tanaman dan tumbuhan, pangan ataupun hortikultura, serta bagaimana cara proses penanaman yang baik, proses panen, proses pengolahan hingga proses produksi. Sedangkan ilmu tanah yaitu pengkajian terhadap tanah sebagai sumber daya alam. Dalam ilmu ini mempelajari berbagai aspek tentang tanah seperti pembentukan, klasifikasi, pemetaan, berbagai karakteristik fisik, kimiawi, biologis, kesuburannya sekaligus mengenai pemanfaatan dan pengelolaannya. Jadi agroekoteknologi sangat erat kaitannya dengan ilmu tanah, karena di saat kita belajar ilmu tanah maka kita bisa menentukan lahan yang baik untuk pertanian, sifat kimia dan biologis dari tanah yang baik untuk tanaman, serta kesuburan daripada tanah tersebut. Yang kedua, apa benefit yang sudah didapatkan selama kuliah bioteknologi tanah? Keuntungan dari kita belajar tentang ilmu tanah yaitu kita dapat memahami bahan asal tanah, proses pembentukan tanah, sifatnya dan penggolongannya, memiliki kemampuan analisis sifat kimia, biologi dan fisik tanah, mempunyai kemampuan untuk menjaga keawetan tanah dan mengelola tanah secara lestari untuk kepentingan peningkatan kesejahteraan rakyat seluruhnya. Yang ketiga yaitu ceritakan hubungan atau keterkaitan antara materi pertama sampai materi terakhir yang kalian dapat selama kuliah bioteknologi tanah. Pertama yaitu definisi bioteknologi. OECD atau Organization for Economic Cooperation and Development adalah bahwa bioteknologi merupakan penerapan prinsip ilmiah dan rekayasa pengelolaan bahan oleh agen biologi untuk penyediaan barang dan jasa. Yang kedua, menurut Himpunan Kimia Murni dan Terapan, merumuskan bahwa bioteknologi adalah penerapan biokimia, biologi, mikrobiologi, dan rekayasa kimia dalam proses industri, pembuatan produk atau kesehatan, energi, dan pertanian pada lingkungannya. Yang selanjutnya, pengelolaan limbah organik. Pengelolaan bahan mentah menjadi produk aktif terutama dilakukan dalam lingkungan rumah tangga. Selain menghasilkan barang yang bermanfaat untuk konsumsi, pengelolaan menimbulkan pula barang kurang bermanfaat berupa limbah, baik yang bersifat cair maupun padat, senyawa organik maupun anorganik, benda mati maupun makhluk hidup, sampah dan lain-lainnya. Yang ketiga, peran jasad hidup dalam penyediaan hara, yaitu contohnya cacing tanah. Cacing tanah ini termasuk salah satu jasad hidup penghuni tanah yang memberikan banyak manfaat bagi kehidupan manusia. Di dalam bidang pertanian, manfaat cacing tanah antara lain yaitu menyuburkan lahan pertanian, meningkatkan dan serap air permukaan, memperbaiki struktur tanah, meningkatkan manfaat limbah bahan organik dan lain-lainnya. Selanjutnya yaitu organisme tanah. Mikrofauna adalah hewan yang mempunyai ukuran tubuh berkisar 0,2 mm. Contohnya protozoa, nematoda yang menjadi mikropredator bagi mikroorganisme lain, sementara jadi parasit pada tanaman.
Keanekaragaman mikrofauna di permukaan tanah dapat disebabkan oleh lebih tersedianya berbagai bahan tanaman yang berasal dari vegetasis serta lebih sedikitnya faktor lingkungan pembatas seperti batasnya air, udara, keasaman, dan sebagainya. Samping itu ada kemungkinan di permukaan tanah juga lebih banyak ditemukan makrofauna tanah yang keberadaannya di lingkungan tersebut bersifat sementara, temporal, dan periodik. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.